Semanduta bersinar, berkarakter baik, multiprestasi, terkenal, dan ramah. Selamat datang di podcast Semanduta 2024 episode pertama. Nah, teman-teman Semanduta ngerasa ada yang aneh gak sih sama episode kali ini? Nah, di awal tahun ini, podcast Semanduta kembali dengan konsep yang lebih santai dan juga dengan pembahasan yang lebih seru. Terus, kenapa aku sendirian? Karena partner aku, yaitu Elin, sekarang udah naik jabatannya di OSIS, jadi aku sendirian deh. Buat teman-teman yang belum tahu aku, kenalin, aku Desi Alfiana dari kelas 11 Kreatif 2. Salam kenal ya! Nah, karena beberapa minggu yang lalu baru aja pelantikan OSIS MPK periode 2023-2024, bintang tamu perdana kita ini adalah Ketua OSIS dan Wakil Ketua MPK, yaitu Ahim dan Marta. Ini dia. Dadah ke kamera dulu. Boleh perkenalan diri dulu Ahim sama Marta? Baik, perkenalkan nama saya Abdurrahim. Di sini di OSIS saya menjabat sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Saya berasal dari kelas 11 Kreatif 1. Perkenalkan, nama saya Marta Ciptaningsih. Di sini saya dari kelas 11 Inovatif 3 dan jabatan saya di MPK yaitu sebagai Wakil Ketua MPK Masa Bakti 2023-2024. Berarti biasa dipanggil Ahim sama Marta. Nah, di tahun periode sebelumnya jabatannya sebagai? Sebelumnya sih aku menjabat menjadi anggota Sekbid 4. Kalau aku kemarin di Masa Bakti 2022-2023 menjabat sebagai anggota Komisi A. Berarti jabatan yang sekarang ini naik banget ya dari yang sebelumnya ya? Iya dong, naik level gitu. Wis, keren banget. Karena jabatannya ini kan naiknya tinggi banget nih, pasti ada culture shock dong dengan jabatan yang sekarang ini. Kira-kira kayak kagetnya tuh kenapa sih sama jabatan yang sekarang, atau perasaannya nih gimana nih jabatan yang sekarang ini kan sudah lumayan tinggi gitu? Kalau dari aku sih lumayan kaget aja, soalnya kan sebagai ketua OSIS nih, kan itu anggapannya nggak nyangka. Padahal awalnya dari kelas 10 dari anggota Sekbid 4 tuh belum kepikiran menjadi ketua OSIS, terus tiba-tiba pas akhir jabatan kepikiran wah mau jadi ketua OSIS nih. Nah terus tiba-tiba sekarang jadi ketua OSIS beneran. Wah, kirain Ahim mau jadi ketua OSIS tuh dari kelas 10. Soalnya dengar-dengar dari temanku kan, ada yang sekelas sama Ahim dulu tuh. Katanya Ahim tuh berambisi banget mau jadi ketua OSIS nanti tuh. Oh, itu enggak sih sebenarnya, cuman kayak kan sama teman nih bercanda-bercanda gitu. Nah, malah jadi kebenaran gitu nah. Berarti memang dari dulu nembak ketua OSIS nih ya udah ya. Iya. Kalau Marta sendiri? Kalau aku kemarin kaget banget sih, nggak nyangka gitu bisa jadi wakil ketua 1 MPK. Perasaannya tuh kayak seneng banget, kaget, terus kayak pokoknya campur aduk semuanya itu. Berarti sebenarnya dari awal memang nggak ada tujuan buat jadi wakil, atau memang dari awal kepengen jadi wakil nih? Kalau kemarin sih nggak ada kepikiran mau jadi wakil. Nah, di jabatan yang sekarang ini kan kalian pasti sering ngambil keputusan yang resikonya besar. Nah, kira-kira bisa bagi tipsnya nggak sih buat teman-teman Semanduta yang lagi nonton nih, gimana caranya kita bisa berani gitu ngambil keputusan yang resikonya itu besar? Dari Ahim sendiri? Sebelumnya jujur sih, kalau hanya buat ambil keputusan tuh susah banget. Apalagi kita kan harus mikirin semua anggota. Nah, jadi kalau di aku sih sebagai ketua OSIS itu aku mikirin dari semua anggota dulu, dikumpulin jadi satu, baru aku berani ngambil keputusannya. Jadi nggak sembarang asal ambil keputusan gitu. Oh, berarti kayak nanya pendapat anggota dulu ya? Iya. Karena juga pasti mikirin berbagai macam aspek juga kan yang mempengaruhi keputusannya itu. Iya, betul. Kalau dari Marta? Sebenarnya kalau aku nggak beda jauh dari Rahim ya. Nah, kalau aku jadi wakil ketua MPK itu biasanya sih buat berani ngambil keputusan itu percaya diri aja, mikir aja kayak wah aku bisa kok ngelakuin ini, nggak usah mikir yang macam-macam, apalagi kayak kayaknya nggak bisa, duh aku takut, jangan mikir yang kayak gitu karena itu justru menghambat kita buat ngelakuin suatu hal itu. Itu karena jadi kita nggak percaya diri Iya, gitu ya sama keputusan kita. Jadi dari kepercayaan dirian itu malah bisa bikin kita mikirnya macam-macam. Iya, gitu. mikir macam-macam, nanti ngedown juga, malah nggak jadi terjalan itu yang hal yang mau kita lakuin. Nah, itu teman-teman tipsnya buat teman-teman tadi yang mau ngambil keputusan tapi bingung mikir-mikir, mungkin bisa
belajar dari Ahim sama Marta ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalian kan di sekolah di SMA Negeri 2 Tanjung ini udah 2 tahun ya kita ya? Iya, 2 Kita seangkatan nih guys, jadi udah 2 tahun. Nah, momen yang paling berkesan itu yang pastinya tadi jadi ketua OSIS sama wakil ketua MPK. Selain itu ada yang lebih berkesan lagi nggak? Kalau dari aku sih jujur nggak ada yang paling berkesan kecuali masuk organisasi aja. Karena di organisasi paling banyak dapat teman, terus orangnya asik-asik juga gitu. Nah, kalau dari aku itu aja. Nah, FYI ya, kehidupan Ahim ini cuman seputar organisasi guys. Jadi ya organisasi aja pikiran Ahim. Kalau dari Marta? Kalau aku selain ikut organisasi di sekolah, aku juga ikut 2 eskul, yaitu eskul Paskibra sama Pramuka. Nah, pengalaman yang paling berkesan itu saat aku tuh mencoba ikut lomba di Paskibra. Itu kayaknya aku nggak bisa deh, soalnya kan ditonton banyak orang. Oh ternyata bisa aja, itu harus percaya diri aja sih kuncinya. Terus kalau di Pramuka itu kemarin ikut kemah sampai ke Banjar itu, terus dispennya juga lama, jadi ya dapat teman baru, terus dapat pengalaman yang banyak juga. Waktu pramuka kemarin itu acara dalam rangka apa? Kalau di Pramuka kemarin itu ada diundang dari kabupaten ya, jadi diambil dari beberapa sekolah. Nah kalau di Semanduta sendiri diambil 4 orang dan aku termasuk ikut yang kemah di Banjar itu kemarin. Wah, keren banget ya. Kalau nggak salah Ahim waktu itu udah ke Banjar juga kan ya? Oh ya, itu mewakili sebagai ketua OSIS dari Tabalong. Itu diundangnya ke Banjar di hotel apa ya, saya lupa itu, pokoknya di situ pertemuan ketua OSIS sama ketua MPK. Dan di situ saya alhamdulillah mendapat penghargaan harapan 2 dari ketua OSIS Banua 6. Jadi ketua OSIS sama wakil MPK kita nih nggak kaleng-kaleng guys ya. Udah sering kemana-mana nih, diundang kemana-mana. Oke, kan kita ini udah 2 tahun ya tadi ya. Kira-kira pelajaran yang paling kalian suka sama nggak suka nih apa ya gitu? Kalau dari aku sih kimia yang paling disuka. Kimia susah kan ya padahal. Tapi susah tuh kayak susah-susah asik gitu, nah apalagi sama gurunya. We love Bu Yati. Walaupun ya Bu Yati bagus kok, Ibu. I love you Ibu. Dari Marta kita kan beda, bisa dibilang kayak beda jurusan ya. Aku sama Ahim tuh kreatif. Jadi pelajarannya itu seputar IPA ya Ahim ya. Kalau Marta itu inovatif seputar ya, seputar IPS gitu. Yang paling Marta suka? Pelajaran yang aku suka itu bahasa Indonesia. Itu karena pelajarannya mudah dipahamin dan gurunya juga asik. Yang nggak disukain itu kayak matematika sama bahasa Inggris, karena itu kan kayak mikir keras banget. Tapi walaupun mikirnya keras kayak gitu, kalau misalnya bisa pahamin itu jadi asik banget. Tapi kalau susah jadi udah males. Kadang kalau misalnya kita udah nggak mood mau mahamin juga susah ya. Iya. Ahim tadi yang nggak sukanya? Kalau dari aku sih bahasa Inggris biasa itu tuh paling susah menurutku, kayak nggak masuk ke otak gitu nah. Kita ini kan sebagai warga Indonesia ya guys ya, jadi bisa dibilang belum terbiasa sama bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris nih ya little bit susah, bukan little bit lagi, emang susah. Emang susah. Kita sekarang ini kan udah SMA nih ya, walaupun masih belum legal, tapi kan pengalaman hidupnya sudah lumayan banyak lah gitu. Misalnya nih, kalian dikasih pintu ajaibnya Doraemon yang bisa kembali ke masa lalu nih. Kira-kira apa sih yang mau kalian sampaikan ke diri kalian yang di masa lalu? Terus kayak nasihat apa gitu yang mau kalian sampaikan? Kalau aku sih mau balik ke waktu MTS. Karena jujur waktu MTS tuh kan kelas 7 itu aku mau masuk OSIS. Tapi waktu itu aku kayak gak percaya diri banget, kayak gak bisa. Nah terus kayak mau sampaikan ke diri yang dulu kalau Ahim tuh bisa, harus percaya diri. Yakinin Ahim yang dulu iya. Jadi kayak sampai kayak saat ini dari kelas 10 sampai kelas 11 terbukti sudah menjadi ketua OSIS. Padahal kayaknya kalau yang waktu kelas 7 itu mungkin bisa jadi ketua OSIS juga ya Ahim ya, kalau berani. Nah, berarti itu ya buat Ahim masa kecil kalau nonton ini harus berani berarti kayak gitu. Harus berani. Kalau dari Marta? Kalau aku pengennya pas kembali ke SMP ya. Nah itu pas SMP sebenarnya punya tekad yang besar buat ikut ini, ikut itu, kayak aku pengen nyoba yang ini tapi kayak gimana ya, kemarin itu kehalang
rasa takut juga, padahal pengen gitu ikut itu. Jadi kayak nggak usah deh, nanti aja pas SMA. Jadinya pas SMA beneran nyoba, tapi nyesel juga kenapa aku nggak nyoba itu pas SMP. Jadinya pengalamannya kan jadi kurang gitu. Jadi ngerasa ketertinggalan sama teman-teman yang udah dari SMP nih memulainya gitu. Jadi buat kalau misalnya nasihat, pengennya bisa jadi lebih percaya diri lagi, terus jangan takut buat nyoba hal baru. Nah itu memang kalau waktu SMP tuh kita masih takut-takut ya buat nyoba kayak gitu. Karena hal baru itu memang kadang menakutkan gitu. Nah pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri episode podcast kita pada kali ini. Buat teman-teman nih yang masih muda dan takut buat ngambil keputusan, tips dari kita adalah percaya diri dan juga jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Mohon maaf apabila saat penyampaian ada salah-salah kata. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga terima kasih buat Marta sama Ahim sudah hadir pada podcast kali ini. Dan jangan lupa follow akun sosial media Semanduta yang ada di sini. See you on the next video. We are Semanduta.